Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh-soleha? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, di pertemuan hari ini kita sudah masuk di tema 7, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 1. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin ya robbal alamin. Doa akan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Allahumma amin ya robbal alamin. Anak-anakku, langsung saja ya kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk subtema keempat, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Nah, di subbab pertama kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Nah, apakah kamu pernah berwisata bersama? Ya, pastinya sudah ya. Kalian untuk mengisi liburan biasanya kalian sering pergi bersama keluarga untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada. Misalkan kalian berkunjung ke kebun binatang, ke pantai, atau ke daerah pegunungan, puncak, atau di wahana bermain di sekitar tempat tinggal kalian. Biasanya banyak tersedia wahana bermain di air ya. Nah, pasti kalian semua sering melakukan wisata bersama teman ataupun keluarga. Nah, wisata ini selain menambah pengetahuan, berwisata dapat mempererat kebersamaan. Nah, kalian pergi bersama keluarga. Nah, pasti kalian itu dapat mempererat hubungan atau mempererat kebersamaan di antara anggota keluarga. Itu salah satu fungsi dari berwisata. Selain dapat pengetahuan, juga dapat mempererat kebersamaan. Selanjutnya, kegiatan literasi. Sekolah Nina mengadakan karya wisata ke Taman Buah. Nina dan teman-temannya sangat gembira. Ketika berdiri di dekat pohon apel, Nina melihat ada semut hitam. Semut itu sedang bergotong royong membawa potongan buah. Nina jadi ingat cerita semut yang suka bergotong royong. Ya, kalian tahu kan ceritanya semut? Nah, semut itu suka sekali untuk bergotong royong. Nah, salah satu sifat yang harus kita contoh. Nah, tugas literasi, kalian bacalah cerita fabel di buku paket halaman 92 yang berjudul Balas Budi Semut, dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, di manakah kelompok semut menemukan kue? Yang kedua, apa yang diberikan koki kerajaan kepada kelompok semut? Yang ketiga, mengapa koki tidak mau memberikan kue kepada kelompok semut? Yang keempat, bagaimana sikap ketua semut saat mengetahui bahwa sang raja sedang berulang tahun? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kalian harus membaca terlebih dahulu cerita yang berjudul Balas Budi Semut. Oke ya, sudah paham ya tugasnya ya? Ya, kemudian kita lanjut ke matematika. Menyatakan pecahan dalam bentuk gambar. Nah, dari kemarin kita sudah belajar bentuk pecahan ya.
Kemarin kita ibaratkan dengan kue atau buah, ya, atau benda lainnya. Nah, sekarang kita akan menyatakan bentuk pecahan dalam bentuk gambar. Contohnya, perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar persegi ya. Nah, nilai dari persegi itu berapa ya yang diwarnai? Ya, 1/4 ya. Jumlahnya potongannya ada 4, kemudian yang diwarnai 1. Jadi nilai pecahannya yaitu 1/4. Gambar yang kedua yaitu bentuk lingkaran. Ya, dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagiannya bernilai yaitu 1/3. Kemudian lingkaran yang terakhir, lingkaran yang kedua ya, itu dibagi menjadi 2 bagian. Maka nilai satu bagiannya yaitu 1/2. Begitu ya. Kalian paham kan? Ya. Selanjutnya, coba tentukan berapa nilai pecahan gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, bentuk lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Yang diwarnai ada 1 bagian. Berarti nilainya adalah berapa ya? 1/4. Ya, betul. Selanjutnya gambar yang kedua, ada lingkaran dibagi menjadi 8 bagian. Ya, yang diwarnai ada 2 bagian. Berarti nilainya berapa ya? 2/8. Pintar. Selanjutnya yang digambar nomor 3, sebuah lingkaran dibagi menjadi 12 bagian. Yang diwarnai ada 3 bagian. Berarti nilainya sama dengan berapa kira-kira? Ya, 3/12. Ya, pintar sekali gitu ya. Selanjutnya kalian bisa melihat latihan-latihan yang ada di LKS ataupun di buku paket untuk menambah pemahaman kalian ya. Selanjutnya kita akan belajar SBDP. Di sini kita akan belajar tentang karya hiasan. Ada yang sudah tahu karya hiasan apa? Karya hiasan itu apa? Ya, karya hiasan adalah kerajinan yang digunakan sebagai hiasan. Misalkan di rumah kalian pasti ada sebuah karya hiasan di ruang tamu ataupun bahkan di kamar kalian ya. Nah, fungsinya itu untuk memperindah ruangan tersebut sebagai hiasan. Nah, contohnya ada tuh bunga yang dibingkai atau kaligrafi atau bahkan patung. Ya, ada patung. Terus ada kemarin kalian yang membuat bentuk-bentuk dari plastisin ya. Ya, itu contoh-contoh karya hiasan yang untuk menghias, fungsinya untuk menghias ruangan, untuk mempercantik ruangan. Kemudian bahan yang digunakan dalam membuat karya hiasan itu ada bahan alam dan ada bahan buatan. Yang pertama, bahan alam. Apa aja bahan alam itu? Ya. Bahan alam yaitu bahan yang didapat langsung dari alam. Bahan alami tersebar di alam, baik di darat, di bawah tanah maupun di bawah laut. Bahan alam yang dapat digunakan untuk produk kerajinan diantaranya yaitu tanah liat, serat, batu, kayu, bambu, rotan, kulit logam, batu atau kerang-kerangan. Nah, contoh itu digambar bahan hiasan yang dibuat dari tanah liat ya. Bisa bentuk guci ataupun vas bunga. Itu bahan alam. Yang selanjutnya yaitu bahan buatan.
Bahan buatan yaitu bahan yang diolah oleh manusia menggunakan bahan kimia dan campuran lainnya. Paduan dari bahan buatan ini bukan berasal dari alam karena merupakan bentuk duplikasi dari bahan alami itu sendiri. Bahan buatan yang biasa digunakan sebagai bahan kerajinan fungsi hias antara lain seperti lilin, gips, sabun atau fiberglass, atau juga kemarin kalian dari plastisine ya. Keunikan yang dimiliki oleh bahan buatan misalnya adalah lilin dan gips yang mempunyai tekstur mudah dibentuk dan lembut. Nih contoh yang dari bahan buatan ya, itu dari bahan plastisine. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.